Oke, jadi aku mau jelasin tahap-tahap membuat peta di Civil 3D. Jadi kan, jadi nanti mulai dari import point, kemudian nge-polyline, group, warna, kemudian memberi teks, kemudian layout, menambah gambar, bikin layer, color, dan juga profil. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan itu teman-teman memasukkan koordinat-koordinat titik detail pada notepad. Untuk susunannya sendiri yaitu mulai dari nomor poin, kemudian koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, dan juga deskripsi. Seperti ini. Oke, jadi kemudian masuk ke software-nya Civil 3D, pilih yang metrik ya, jangan yang imperial. Kemudian kita buat awal, jadi pilih new. Nah, untuk tahap awal itu kan import point. Nah, caranya itu kita masuk ke menu toolspace yang ada di sebelah kiri, kemudian klik point, kemudian klik kanan, pilih create. Nah, nanti akan muncul menu create point seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling kanan sendiri. Teman-teman klik. Nah, kemudian akan muncul menu import point. Nah, untuk menambahkan filenya, itu teman-teman bisa klik gambar tambah yang ada di sebelah kanan atas. Oke, kemudian teman-teman pilih filenya. Nah, teman-teman masukkan, kemudian klik open. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman pilih format dari filenya. Nah, di sini aku gunain PNZD. P itu apa? P itu point number, seperti poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Kemudian E itu apa? E itu koordinat X. Untuk N itu koordinat Y. Kalau Z itu elevasi. Kalau D deskripsi. Dan sesuai perintah Pak Akbar kemarin kita harus PENZD ya. Seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, ini sebenarnya poinnya udah ada. Gimana cara munculin? Kita ketik zoom di komen. Kita ketik zoom, kemudian enter. Kemudian kita extend. Nah, jadi yang udah kita import tadi muncul di sini. Nah, ini kan titik-titiknya masih besar-besar ya. Teman-teman bisa ngecilin ukuran titik-titiknya dengan cara klik tanda tambah di point group. Kemudian di bagian all point, teman-teman klik kanan, pilih properties. Habis itu pilih gambar kuas yang ada pensilnya. Nah, di bagian kanan ini ada pilihan size. Teman-teman ubah misal 0,5. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, jadi poin teman-teman ini udah mengecil. Terus gimana cara munculin deskripsi? Teman-teman klik kanan di point group tadi, properties. Nah, habis itu di bagian point label, ini teman-teman bisa pilih point number. Point number itu jadi kayak deskripsi nomor poinnya, seperti itu. Kalau deskripsi, nanti yang muncul deskripsi dari poinnya. Kalau aku menggunakan deskripsi, seperti itu. Nah, jangan lupa ubah ukurannya juga. Di bagian text height, teman-teman ubah misal 0,5. Kemudian untuk gap-nya teman-teman bikin kosong aja. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul deskripsi seperti ini. Oke, begitulah cara import point.
Nah, untuk selanjutnya mungkin ke tahap polyline ya. Nah, oh iya, gini. Sebelum masuk ke tahap polyline, jadi mau ngenalin kalau kalau kita mau zoom in zoom out itu pakai apa? Pakai tombol scroll yang ada di tombol roll yang ada di mouse di tengah-tengah mouse itu. Nah, zoom in zoom out itu. Kalau untuk geser itu teman-teman bisa klik tombol roll yang ada di mouse, kemudian geser mouse-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ngepan, teman-teman aktifin dulu ini di bagian apa ini? Di bawah, kemudian pilih note. Nah, ini teman-teman centang. Oke. Nah, cara nge-polyline bisa ketik di komen itu PL. Nah, polyline seperti ini. Nah, misal mau nge-polyline pagar, tinggal klik aja terus zoom. Nah, di sini teman-teman tinggal zoom in, zoom out, share. Kemudian kalau udah bisa di enter. Nah, terus kalau nambah polyline lagi, tinggal ketik PL lagi, enter. Seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman udah ngaktifin note yang ada di bawah. Berapa buat biar kita kalau mau ngepasin di titik apa di poinnya itu bisa pas tengah gitu seperti ini, bisa muncul hijau-hijaunya. Pokoknya seperti itu, tinggal di polyline terus. Terus kemudian kalau ada bentuk yang berbentuk bangunan yang berbentuk lingkaran, misalnya lingkaran ya. Kalau kita polyline kan nanti bentuknya kan nggak lingkaran sempurna, kayak gini. Nah, ini kan nggak lingkaran sempurna ya. Jadi pada gitu mending langsung aja pakai circle. Jadi teman-teman bisa ketik di komen itu circle. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal buat lingkaran. Nah, terus digeser, dipasin. Nah, kalau mau memperbesar juga bisa tinggal diklik. Kemudian yang bagian titik ini diperbesar juga bisa. Kalau mau copy paste juga bisa, tinggal diklik apa circle-nya, CTRL-C, kemudian CTRL-V. Nah, seperti itu. Terus apabila ada kasus yang garisnya itu melengkung. Nah, ini kan pojok taman ini kan sebenarnya kan melengkung. Nah, kalau kita polyline kan melengkung ya. Nah, ini kita bisa pakai SPL atau ARC. Kalau SPL, misal gini. Nah, kalau pakai SPL, nah jadinya kan juga bisa misal ARC. Nah, seperti ini. Teman-teman di ujung satu, kemudian pilih yang bagian tengah, diklik satu, kemudian di ujung lain. Nah, di polyline untuk mempersepatu
Jadi ini aku udah ada gambar di bentuknya seperti ini. Habis itu bagian poin label, ini teman-teman kosongin. Kemudian klik OK. Nah, jadi deskripsi yang ada di tiap-tiap poin itu nanti bakal hilang seperti itu. Nah, kalau udah gini, teman-teman bikin aja poin grup langkah selanjutnya. Gimana cara bikin poin grup? Jadi teman-teman masuk ke menu Toolspace, kemudian klik poin grup, klik kanan, kemudian pilih New. Oke. Nah, di sini ganti namanya terlebih dahulu. Misal kita mau masukin grup BM gitu ya. Pilih aja nama BM. Nah, kemudian untuk simbolnya, teman-teman bisa pilih di point style. Nah, pilih yang benchmark. Nah, kalau mau lihat gambar simbolnya, teman-teman bisa klik gambar kuas. Gimana? Oke, aku lanjut ya. Pilih gambar kuas yang ada gambar apa nih? Kaca pembesar seperti ini. Nah, jadi nanti simbolnya itu seperti ini. Kalau mau ganti simbol juga bisa, tinggal pilih sesuai selera. Nah, ini aku pilih simbol benchmark. Aku klik OK. Kemudian untuk deskripsinya, karena ini BM ya, aku kasih deskripsi aja, yaitu deskripsi only. Kemudian cara memasukkan poin-poinnya ke dalam grup itu bisa di menu include. Nah, jadi ini ada banyak caranya. Yang pertama bisa menggunakan point number, kemudian bisa menggunakan elevasinya, bisa menggunakan nama, dan juga bisa menggunakan deskripsi. Nah, di sini aku mau nyontohin yang pertama menggunakan point number gitu ya. Nah, point number ini didapat dari mana? Itu ada di file txt teman-teman. Di ini. Nah, kan misal aku mau masukin, mau ngebuat grup BM ya. Nah, BM di sini kan nomornya kan dari 1001 sampai 1007. Nah, ya udah aku masukin aja 1001 sampai 1007 seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, otomatis di sini udah menjadi grup BM dan simbolnya juga berubah. Jadi yang BM bakal berubah seperti ini. Nah, kemudian bikin lagi, misal pohon. Nah, namanya kita ubah menjadi pohon. Nah, untuk simbolnya sendiri, teman-teman ubah ke pohon. Nah, seperti ini ya. Klik OK. Kemudian, karena pohon itu enggak usah dikasih deskripsi, kita kosongin aja. Nah, kemudian untuk merubah ukuran dari simbol, kita bisa klik kuas yang ada gambar pensilnya. Nah, di menu size, ini kita bisa sesuaiin ukurannya. Misal buat 2. Kemudian klik OK. Nah, kita masuk ke menu include lagi. Nah, tadi kan aku udah ngasih contoh yang membuat grup dengan number ya, dengan angka poinnya. Nah, di sini aku mau ngasih contoh yang menggunakan deskripsi. Ini lebih gampang. Jadi kita centang aja yang menggunakan withdraw deskripsi. Nah, kemudian deskripsinya kita masukkan deskripsi dari poinnya. Kalau di Excel ini kan deskripsinya aku tulis pohon gitu ya. Kok Excel? Notepad, sorry. Nah, kan aku tulis pohon. Ya udah kita masukin pohon. Kita ketik pohon, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis yang poin-poin yang memiliki deskripsi pohon nanti akan masuk ke grup pohon. Dan juga simbolnya akan berubah menjadi pohon seperti ini. Udah buat aja.
Kemudian misal tiang listrik, lampu taman, lampu. Nah, kemudian pilih simbol. Simbolnya misal kalau lampu apa ya? Misal ini misal kotak, kita buat kotak. Kemudian klik OK. Kemudian pilih ukurannya, misal 1,5, kemudian klik OK. Kemudian masuk ke menu include. Teman-teman juga bisa, misal teman-teman nggak ada ini nih, waktu import point itu nggak masukin nomor poinnya, juga nggak masukin deskripsinya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih melalui titik-titiknya. Misal jadi centang aja with number matching, kemudian klik selection set in drawing. Teman-teman klik aja. Nah, kemudian pilih titik mana saja yang menurut teman-teman tuh, pilih titik mana saja yang mau dimasukkan ke grupnya. Aku tadi kan buat lampu ya. Nah, lampu itu setahu aku ini lampu, aku klik. Kemudian ini juga lampu, aku klik. Kemudian ini juga lampu, aku klik. Nah, pokoknya teman-teman klik aja poinnya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa langsung enter. Nah, seperti itu. Kemudian klik OK. Nanti yang lambah akan bikin grup sendiri dan simbolnya juga berubah. Seperti itu. Terus apalagi ya? Nah, bikin grup udah, ganti simbol udah. Kalau teman-teman mau mewarnai, teman-teman bisa ketik di komen. Ini HATCH Heads. Nah, seperti itu. Kemudian klik aja. Kemudian pilih bangunan yang mau diwarnai. Nah, sebelum mewarnai, usahain bangunannya itu kondisinya itu tertutup. Jadi jangan ada yang terbuka. Contoh nih, aku mau mewarnai bangunan ini, gedung sistem informasi. Aku klik. Nah, ini kan udah ke warna. Kalau mau ganti warna, teman-teman bisa masuk ke properties yang ada di atas. Kemudian pilih yang warna ini, Hedge Color. Nah, teman-teman bisa ubah. Mau kuning, hitam, ungu, misal kuning. Oke. Nah, seperti itu. Terus kalau kasusnya bangunannya itu terbuka kayak gini, ini kan bangunan pasca sarjana, itu gimana? Ya, teman-teman tutup dulu, bikin polyline. Nah, bikin polyline, teman-teman tutup. Aduh, sorry. Nah, bikin polyline gini. Nah, jadi tertutup ya. Kemudian diwarnai lagi, ketik Hedge. Nah, terus habis itu jangan lupa polyline-nya itu dihapus. Nah, seperti itu. Teman-teman juga bisa kalau mau nambahin pola, misal sama ketik Hedge, kemudian warna ini. Terus kalau mau bikin pola, itu di sebelah atas ada pattern. Teman-teman klik. Nah, kemudian teman-teman pilih polanya. Misal mau pola bergaris seperti ini. Terus kalau mau ganti warna, masuk ke menu properties. Nah, teman-teman pilih warnanya. Ini warna garisnya, misal dibuat merah. Terus warna dasarnya itu misal jadi putih.
gitu. Terus untuk ukuran garisnya, untuk kerapatan garisnya teman-teman juga bisa ubah di bagian di bawahnya angle. Nah, misal buat 0,5. Nah, seperti itu. Nah, udah ya. Terus kalau mau nambah teks, selanjutnya kan nambah teks ya. Misal mau nambah teks, teman-teman bisa ketik aja text, kemudian pilih teks. Nah, teman-teman bisa masukkan teks, misal di sini, klik aja, diklik. Nah, misal mau masukin gedung. Nah, ini kan ukuran tulisannya kan masih besar ya. Kalau mau ngecilin, teman-teman bisa klik klik tulisannya, kemudian klik kanan, masuk ke menu properties. Nah, masuk ke menu properties. Habis itu di bagian height. Nah, teman-teman ubah ukurannya, misal 0, berapa? 3. Nah, jadi tulisannya tuh bakal mengecil. Seperti itu. Nah, tulisannya hilang. Oke. Okay. Nah, wes. Terus apa lagi ya? Terus tulisan udah. Nah, kemudian bikin layout. Oh ya, teman-teman nih juga bisa ngilangin titik-titik poinnya ya. Caranya di point group, kemudian pilih yang all point, klik kanan, properties, kemudian di bagian point style, teman-teman kosongin aja, dan klik OK. Nah, nanti titik-titik poinnya bakal hilang. Tuh. Oke. Mungkin selanjutnya masuk ke layout. Caranya, teman-teman pilih yang ada di bawah, kan ada layout 1, layout 2, terserah teman-teman pilih yang mana. Misal di layout 2 nih, kan tampilan awal seperti ini. Nah, ini teman-teman ubah dulu ukuran kertasnya. Caranya di layout, di tulisan layout di bawah itu, teman-teman klik kanan, kemudian klik Pack Setup Manager. Nah, karena ini posisinya di layout 2 ya, teman-teman pilih layout 2 aja, kemudian klik Modify. Nah, untuk plotternya, teman-teman bisa pilih DWG itu PDF. Habis itu untuk ukurannya, pilih yang ISO Full Bleed A3. Pilih yang 420. 420 ini untuk ukuran yang landscape. Kalau mau potret itu 297. Kemudian klik OK, klik close. Nah, kan ukurannya udah ganda jadi A3. Nah, terus ini teman-teman geser ke tengah dulu biar nggak ganggu. Nah, kalau mau bikin layout itu manual. Kita bikin persegi, caranya ketik rectangle. Nah, seperti ini. Habis itu kita buat persegi. Nah, seperti ini. Terus bikin lagi rectangle. Kemudian bikin lagi untuk legendanya rectangle.
Nah, terus untuk mapnya ini teman-teman bisa besarin. Caranya klik garis apa nih, tepi mapnya. Kemudian di titik-titik di ujung ini teman-teman klik aja, teman klik. Nah, habis itu tinggal digeser. Nah, usahain kalau geser ini jangan sampai ke ujung. Jadi dikasih space buat apa? Buat naruh deskripsi grid, koordinat grid. Oke. Nah, misal segini. Terus yang bagian bawah juga gitu, teman-teman klik. Nah, misal segini. Nah, ini kan udah ngebentuk ya layoutnya. Terus kalau mau ngatur skala itu gimana caranya? Tinggal klik aja bagian tepi map. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa klik skala. Nah, ubah skalanya, misal 1:500. Nah, ini kan bakal ngezoom gambarnya 1:500. Terus ini kan gambarnya kan nggak presisi di tengah ya. Gimana cara geser gambarnya? Teman-teman bisa klik 2 kali di dalam kotak. Klik 2 kali gini. Kemudian ketik pen. Nah, tinggal digeser. Nah, cara kembali gimana? Tinggal klik 2 kali di luar kotak. Nah, seperti itu. Nah, misal teman-teman nggak sengaja menghapus map-nya kayak gini. Nah, jadinya kan kosongan kan. Cara ngemunculin gimana? Teman-teman masuk ke menu layout yang ada di atas, layout, kemudian pilih layout view. Teman-teman pilih insert view. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa zoom out, terus pilih area mana saja yang mau dimasukkan. Nah, kalau udah kepilih, teman-teman bisa klik enter. Nah, kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di tengah sini. Nah, ini kan bakal kecil. Teman-teman perbesar sendiri. Nah, untuk skalanya teman-teman juga bisa ubah. Nah, kalau nggak bisa diubah ini, teman-teman buka aja gambar gembok ini, karena masih terkunci. Jadi teman-teman buka gambar gemboknya, kemudian ubah skalanya. Misal tadi banding 500. Nah, seperti itu. Terus cara buat apa? Grid. Nah, kalau mau nambahin grid, itu teman-teman masuk ke bagian setting yang ada di bagian kiri, klik setting, kemudian di judulnya ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian edit drawing setting. Nah, untuk kategorinya teman-teman bisa masukkan ini bebas sebenarnya, karena kan kita pakai koordinat lokal. Nah, masukkan saja misal UTM BGS 84. Kemudian masukkan zonanya 49S. Kemudian klik OK. Nah, kalau udah gini, teman-teman masuk ke menu layout yang ada di atas. Oh, sorry. Teman-teman masuk ke layout tool. Nah, layout tool, habis itu pilih map view. Nah, teman klik yang bagian reference system. Nah, kalau udah diklik, teman bisa pilih view-nya itu tepi apa tepi petanya ini yang bagian dalam. Nah, teman-teman klik aja.
Nah, nanti bakal muncul menu create reference system. Nah, untuk reference systemnya teman-teman pilih yang current map coordinate. Soalnya kita pakai yang koordinat lokal, current map coordinate system. Nah, kemudian skalanya kan udah sesuai tadi 1:500. Nah, untuk presisinya sendiri ini bebas. Jadi presisi ini interval grid. Misal kalau aku buat 50 gitu ya. Jadi nanti tiap 50 meter itu membentuk garis, tiap 50 meter membentuk garis seperti itu. Misal aku buat 50. Aku klik OK. Nah, jadi nanti di tampilannya tuh interval gridnya itu 50, tiap 50 meter membentuk grid seperti itu. Misal nih teman-teman ngerasa oh ini kegedean, ya udah teman-teman hapus saja, terus bikin lagi di reference system, klik view-nya, presisinya diganti misal 25. Nah, ini kan jadi lebih kecil-kecil gitu. Seperti itu. Oke, buat 50 habis. Nah, misal aku buat intervalnya 50 gridnya. Udah kan selesai. Terus nah, kalau mau ngasih legenda itu caranya juga manual. Jadi teman-teman kalau mau masukin gambar, misal logo ITS gitu ya, teman-teman bisa ketik attach ATTACH. Nah, kemudian teman-teman pilih gambar mana yang mau dimasukkan. Misal nih lambang ITS. Teman-teman pilih, kemudian klik open. Oke. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini teman-teman mau naruh di mana? Misal mau naruh di sini, wes di atas. Teman-teman klik aja. Nah, kemudian teman-teman geser mouse-nya. Ini untuk mengatur ukuran. Misal segini. Kalau mau geser, tinggal klik aja. Kemudian klik move. Ketik move. Ini bakal kayak sorry, salah. Kalau mau geser, tinggal geser aja wis langsung. Nah, tinggal diklik tahan, kemudian digeser. Kalau mau ngebesarin atau ngekecilin, tinggal klik salah satu titik yang ada di pojok, kemudian arahkan kursornya keluar atau ke dalam, seperti itu. Nah, terus misal mau nambah judul, jadi teman-teman bisa ketik TEXT, ketik teks, kemudian taruh di sini. Nah, bikin tulisan. Nah, ini kan tulisannya kan masih besar. Teman-teman bisa ngecilin lagi. Caranya sama seperti tadi. Klik tulisannya, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian ukurannya diubah. Misal ukurannya 3. Nah, seperti itu. Ini bakal mengecil. Nah, kalau udah kecil ini, misal nih, pengen geser tulisan, teman-teman juga bisa tinggal di drag. Tulisannya itu di drag, terus mau digeser kemana. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk nambah tulisan lagi itu nggak usah bikin tulisan baru, tinggal ini aja dikopas, biar ukurannya sama. Jadi di CTRL-C, kemudian CTRL-V, terus diklik. Kalau mau ubah tulisan, tinggal diklik 2 kali di bagian tulisan. Klik 2 kali. Kemudian enter. Kemudian teman-teman atur juga posisinya, tinggal di drag.
Nah, seperti itu. Terus kalau mau ngasih sekat, teman-teman bisa buat polyline. Polyline misal ini. Nah, terus kalau buat lagi, misal untuk judul, terus misal buat lagi untuk bagian skala. Nah, seperti itu. Nah, terus cara buat skala gimana? Kalau skala yang tulis itu skala huruf, itu teman-teman buat manual aja. Jadi misal, ini tadi kan skalanya udah diketahui ya. Ini 1:500. Ya udah, teman-teman bikin tulisan skala 1:500. Kemudian enter. Nah, kalau mau nambah skala bar, itu teman-teman bisa masuk ke bagian layout, kemudian layout tools, kemudian layout elemen. Nah, teman-teman pilih skala bar. Kemudian skala bar. Nah, kemudian pilih model skalanya. Kalau aku biasanya pakai skala bar 2 metrik. Nah, kalau udah gini, teman-teman pilih viewportnya. Teman-teman klik tepi garis peta. Ini kan teman-teman klik gitu. Nah, nanti bakal muncul skala bar properties. Nah, untuk skala rasionya kan sudah sesuai ya 1:500. Terus untuk unitnya ini teman-teman ubah ke sentimeter. Terus yang label teman-teman ubah ke meter. Nah, terus yang angka 15 ini diisi apa? Diisi gini. Ini kan di grid, aku tadi kan bikin interval 50 meter ya. Dan dalam satu kotak grid ini ada dibagi menjadi 10 apa ini namanya? 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena intervalnya ini 50 meter, berarti tiap satu bagian di grid ini itu kan besarnya 5 meter. 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter. Nah, sedangkan di skala properties nanti itu kotaknya itu ada 4. Jadi kalau tiap kotak di grid itu, tiap bagian di grid itu 5 meter, udah dikaliin aja sama banyaknya kotak di skalanya. Jadi 5 kali 4 jadi 20. Aku buat 20. Kemudian aku klik OK. Nah, misal aku letakkan di sini. Nah, ini udah muncul, tapi sangat kecil. Jadi teman-teman zoom, kemudian teman-teman klik, terus teman-teman ubah ukurannya dengan cara ketik scale. Nah, kemudian klik yang bagian pojok. Nah, tinggal digeser sambil kalian zoom. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang aku maksud skala bar itu ada 4 itu gimana? Itu yang ini, misal 0 sampai 20. Ini kan ada 4 bagian, hitam 1, putih 1, hitam 1, putih 1, kan ada 4 bagian. Nah, jadi tiap bagian ini, tiap satu kotak hitam itu besarnya 20 meter dibagi 4. Jadi tiap kotak ini besarnya 5 meter. Kan udah sesuai dengan yang ada di grid. Kalau di grid ini kan interval 50 dibagi 10 bagian. Jadi tiap kotak ini 5 meter. Udah sama. Nah, seperti itu. Oke, skala aman ya. Berarti terus apa nih? Armata angin. Teman-teman masuk ke
menu layout tools, kemudian layout elemen, pilih yang north arrow. Teman-teman klik, kemudian pilih modelnya, terus pilih yang, aku pilih yang ini, arrow 7. Nah, kemudian teman-teman pilih viewportnya lagi dengan cara klik tepi map. Nah, garis tepi ini. Teman-teman klik. Nah, kemudian salah. Sini teman-teman klik. Nah, ini udah muncul tapi sangat kecil, teman-teman zoom. Teman-teman zoom. Nah, seperti ini. Terus cara ngatur ukurannya teman-teman klik aja. Kemudian di bagian kiri kan ada gambar segitiga nih. Teman-teman klik, kemudian teman-teman geser ke kiri. Sambil teman-teman zoom. Nah, misal segini. Nah, seperti itu. Terus kalau mau nambah legenda, itu teman-teman buat manual. Caranya sama, bikin teks. Tinggal kopas, terus ketik legenda, kemudian bikin persegi, rectangle. Nah, misal segini, kemudian teman-teman diwarnai seperti itu. Warnanya sesuaiin dengan yang ada di peta. Oh, sorry. Solid. Nah, seperti ini. Kan kalau udah gini, tinggal kasih keterangan. Misal nih, bangunan, gedung. Bentar. Udah gitu, jadi teman-teman bikin lagi kotak, terus warnanya sesuaiin, misal warna parkirannya apa, warna gedung apa, seperti itu. Nanti kalau udah selesai, bentuknya seperti nah, kayak gini. Jadi ini teman-teman tinggal kopas saja, misal kotak ini ya. Teman-teman tadi kan udah bikin satu ini. Tinggal dikopas, kemudian di Ctrl V, ditaruh di sebelahnya atau di bawahnya, terus tinggal kasih warna seperti itu. Udah. Oke, saya kira sudah selesai di layout. Terus cara buat kontur ya. Oke. Nah, cara buat kontur, teman-teman masuk ke model lagi. Nah, kalau cara bikin kontur, itu teman-teman masuk ke prospektor, kemudian pilih surface, klik kanan, kemudian pilih create surface. Nah, untuk tipenya teman-teman pakai tint. Pakai tint, kemudian namanya teman-teman ubah, misal kontur. Terus untuk stylenya teman-teman pilih yang kontur 2 meter dan 10 meter background seperti itu. Kemudian teman-teman
pilih titik 3, kemudian pilih gambar kuas dengan pensil. Nah, teman-teman masuk ke menu kontur. Nah, kemudian pilih kontur interval. Nah, di sini teman-teman masukkan kontur minor dan juga kontur mayornya. Misal aku buat, kalau aku ini ngikut aturan skala itu ya, yang 1/2000 dikali skala. Kan skala aku kan 500, jadi 1/2000 dikali 500 itu 0,25. Aku masukin 0,25. Kemudian untuk mayornya biasanya itu otomatis, yaitu setiap 4 kali dari kontur dari interval minor, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini udah masuk ke kontur smoothing. 5 kali ya? 4 kali. Lanjut ini 4 kali. Kali Pak Akbar 5 kan? Ya wis. Nah, karena perintah Pak Akbar itu 5 kali ya. Jadi kita buat 5 kali aja. Jadi 1,25. Nah, wis terus masuk ke kontur smoothing. Nah, di smooth kontur ini teman-teman pilih true. Karena kalau teman-teman pilih false, nanti kontur teman-teman tuh bakal patah-patah gitu. Nah, kemudian pilih aja true. Terus untuk kontur smoothingnya ini teman-teman geser mendekati increase. Semakin increase ini semakin apa sih? Kontur itu smooth. Ya, semakin smooth. Nah, seperti itu. Kemudian klik. Nah, kalau udah ini, kemudian teman-teman masuk ke menu menu display. Nah, di display ini teman-teman matiin aja bagian border. Nah, ini kan ada border. Ini teman-teman matiin. Terus kalau mau ganti warna konturnya, itu bisa di, misal nih kontur mayor, bisa di color. Teman-teman klik aja, kemudian ganti warna konturnya. Misal yang mayor itu biru apa nih? Biru tua. Terus yang minor biru muda. Kemudian klik OK. Habis itu klik OK. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, terus masuk lagi ke menu prospektor. Ini kan di Surface kan udah kebentuk nih kontur yang kita buat tadi. Klik aja, klik tambah, kemudian definition. Nah, kita pilih menggunakan, sebenarnya ada banyak, bisa menggunakan boundaries, bisa menggunakan break lines, tapi biar mudah kita menggunakan point group. Di point group kita klik kanan, kemudian klik add. Nah, kemudian pilih yang all point. Klik OK. Nah, nanti konturnya bakal ngebentuk seperti ini. Nah, ini kan oke. Nah, terus ya. Nah, ini kan konturnya nabrak-nabrak bangunan ya. Jadi daripada nabrak bangunan, jadi teman-teman bisa konturnya itu berada di belakang bangunan. Tinggal klik konturnya, garis kontur, kemudian klik kanan, kemudian pilih send to back. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya itu teman-teman bisa menghapus kontur yang ada di dalam bangunan dengan cara break lines. Break lines? Oh, boundaries ya? Sebentar. Lupa. Misal nih, pakai pakai boundaries. Klik. Nah, misal nih namanya gedung. Terus outernya ini teman-teman pilih height. Terus klik OK. Nah, kemudian pilih bangunannya. Kan garis bangunan kan ini, teman-teman klik. Kemudian klik enter. Nah, otomatis kontur yang ada di dalam bangunan itu otomatis hilang. Bukan hilang sih, disembunyikan seperti itu.
Tapi kelemahannya, jadi di sini ada kontur yang patah seperti itu. Nah, ada kontur yang patah. Kan kontur kan harus nyambung ya. Nah, ini ada kontur yang patah. Jadi nggak usah pakai cara itu. Iya, boleh saran balik nih. Kayak situ. Nah, jadi teman-teman pakai yang send to back aja. Seperti itu. Terus kalau ini kan lapangan ya, harusnya konturnya kan kelihatan. Jadi teman-teman klik aja yang bagian gambarnya, kemudian send to back. Nah, nanti kontur seperti itu. Kemudian cara menambahkan indeks kontur, gimana caranya? Teman-teman klik aja garis konturnya, kemudian pilih label, kemudian pilih add label, pilih add label tipenya, pilih yang kontur single. Nah, kalau kontur multiple, ini teman-teman bisa langsung sekaligus langsung ngasih indeks di banyak kontur langsung. Nah, aku pilih yang single aja. Pilih yang single. Kemudian bagian mayor kontur label style, teman-teman pilih yang klik gambar kuas yang ada pensilnya. Nah, terus di bagian teks, yang bagian konten, ini teman-teman klik. Kemudian pilih titik 3. Titik 3. Terus teman-teman masuk ke format. Nah, teman-teman blok tulisan yang ada di kanan. Ini teman-teman blok. Terus kalau mau ganti fontnya, teman-teman bisa ganti font. Di sini aku pakai Arial. Terus untuk warnanya, nah teman-teman bisa pilih warna bebas. Kalau aku ini kan, kalau aku biasanya aku sesuaiin dengan warna garisnya. Kan warna garisnya kan biru tua ini ya. Aku pilih warna biru tua, kemudian aku klik OK, dan klik OK. Nah, untuk ukuran tulisannya, teman-teman juga bisa masukkan, bisa ubah misal 0,5. Terus untuk gap-nya, gap-nya teman-teman isi 0 aja. Terus klik OK. Kemudian untuk kontur minor, teman-teman klik aja gambar kuas dengan pensil. Terus yang bagian teks konten ini teman-teman klik titik 3, terus masuk ke format. Nah, teman-teman blok tulisannya terlebih dahulu, terus ganti fontnya. Terus warnanya juga teman-teman bisa ganti. Dan klik OK. Nah, kalau udah klik OK. Nah, cara nambahin labelnya gimana? Teman-teman bisa klik add yang ada di bagian add label. Add. Terus tinggal arahin ke garis konturnya. Kita mulai dari dalam. Misal sini. Nah, nanti akan muncul. Terus tuh. Nah, seperti ini. Terus di kontur-kontur yang lain teman-teman tambahkan juga. Misal di sini, terus di sini, di sini, di sini, di sini. Wis gitu wis pokoknya. Nah, tinggal tambah label. Seperti itu. Nah, wis seperti itu. Nah, wis kan kontur sudah selesai.
Nah, nanti kalau teman-teman ngedit di bagian model ini, nanti otomatis yang bagian layout tuh juga ikut ke edit. Nah, kayak gini. Jadi ikut ke edit otomatis. Selesai kan? Oh iya. Miss, Akbar itu nggak membuat dari layar kan? Iya kan? Baru. Oh ya, kemarin aku dengar-dengar tuh Pak Akbar bilang buat layer ya. Jadi cara buat layer tuh teman-teman masuk ke menu layer, terus ke layer properties. Nah, terus teman-teman bisa pilih layer, klik kanan, terus pilih new layer. Di sini aku udah buat sih, udah buat layer 1, 2, 3 sampai layer berapa nih 15. Nah, gunanya layer itu buat apa? Kayak gini, misal teman-teman mau ngilangin jalan nih, tinggal matiin aja lampu jalan nih. Nah, otomatis jalan yang ada di peta ini bakal hilang seperti itu. Misal mau ngilangin uh, parkiran, ya udah tinggal sorry. Misal mau ngilangin warnanya. Nah, ini warnanya bakal hilang. Terus mau ngilangin garis apa wis trotoar. Nah, trotoarnya bakal hilang seperti itu. Kemarin saya ingat kabar suruh bikin layer. Oke, gini tutorialnya. Eh, teman-teman klik kanan di bagian sini, kemudian klik new layer. Ini layer layer apa ya? Layer apa? Aku sisi ada. Aku sisi ada. Misal layer tinggal ganti nama. Aduh, rename. Misal namain layer jalan taman, wis apa ya? Ini wis. Misal gedung pasca gedung wis. Teman-teman enter. Nah, terus teman-teman pilih objek gedungnya. Misal gedung pasca sarjana nih ya. Gedung pasca sarjana terus eh, gedung sistem informasi. Nah, kalau udah dipilih, terus pilih ke menu layer. Kemudian di bagian ini pilih yang layer yang udah teman-teman buat. Tadi misal aku buat kok gak nulis? Sorry. Buat lagi wes. Rename. Nah, teman-teman klik objeknya. Klik objek. Terus masuk ke menu layer. Terus pilih, nah layer yang udah teman-teman buat. Misal aku tadi kan baru buat layar gedung nih. Aku klik. Terus aku pilih make current. Aku klik. Klik. Nah, ini otomatis objek yang udah dipilih tadi masuk ke menu layer. Layer yang teman-teman pilih. Nah, tadi kan layar gedung ya. Si. Nah, misal gedung nih aku matiin. Nah, otomatis gedung sistem informasi sama gedung pasca sarjana hilang kan garisnya. Nah, seperti itu. Terus teman-teman tinggal buat layar tiap objek. Udah selesai deh. Terus jangan lupa dinyalain kembali. Nah, udah selesai. Halo.
Halo, halo. Ya, sudah selesai. Ya, mobil. Tes Gas. syaratmu sudah. Oke, Apa? lemah aku. Beberapa import kita itu kan format Itu kalian hapus semua. Caranya, sebentar ini aku munculin. Nah, yang udah kalian grup ini, misal gazebo, tiang listrik, hidran, terus lampu ini kalian pindah ke all point semua. Caranya, ini diklik kanan, properties, kemudian di bagian include. Nah, yang centangnya ini teman-teman hapus, dan klik OK. Nah, otomatis nanti gazebo itu bakal masuk ke all point. Terus yang tiang listrik ini teman-teman pindah dulu ke all point juga. Klik OK. Terus hidran. Klik OK. Nah, ini teman-teman hilangin dulu. Nah, ini kan bakal simbolnya kan bakal ganti semua ya. Ini poin-poinnya itu bakal masuk ke all point semua aja. Jadi teman-teman langsung hapus saja. Tinggal klik kanan, kemudian delete point. Kemudian klik OK. Nah, ini poin-poin teman-teman ini bakal hilang semua, tapi gambarnya tetap ada. Terus tinggal import point lagi. Caranya klik point, kemudian create. Nah, terus masukkan point. Nah, pilih file txt yang udah lengkap, yang formatnya tuh PNZD, point, terus easting koordinat x, northing koordinat y, z elevasi kan, terus deskripsi seperti itu. Nah, teman-teman masukkan, open, kemudian pilih PENZD, klik OK. Nah, ini bakal muncul lagi poin-poinnya. Jadi kita nggak usah nge-polyline dari awal. Jadi poin-poinnya itu bakal muncul lagi seperti itu. Kemudian tinggal di point group, di pohon properties, masukkan ke include, withdraw description, ketik pohon. Oke. Terus BM, teman-teman masuk ke include, withdraw description, BM1, BM2, BM3, BM4, BM6. Oke. Terus lampu, include, hidran, terus yang listrik. Udah tinggal masukin gini-gini. Ya. Oke. Nah, terus tinggal simbolnya teman-teman ubah. Ini udah ya. Bentar. Nah, ini kan udah ganti kan. Nah, udah kembali dari awal. Terus yang bagian all point, ini teman-teman matiin. Properties, kemudian
kosong. Oke. Udah kan? Kembali ke tampilan awal. Selesai. Ye. Terus profil. Dimas mau jelasin? Bagas lagi, Solo. Anjir. Ya wis. Gas. Tapi yang profil Apa? kamu datanya Mas Dani lagi, Re. Belum sih. Ini profilmu ini Kak. Apaan? Dulu. Profilmu ini Kak. Duluan kan, Bu. Wis. Delete. Profilmu ini Kak. Aduh, sorry nge-lag bro. Iya benar. Iya tergantung Ini kan hasilnya? Iya. Bener ya? Oke. Sementara gini dulu. Sekali, ya apa caranya? Pada nomor itu. Ya apa caranya? Kamu padat no. Iya. Oh. Aku nggak skala. Ini di sana kalau apa kan? Ini lurus kan? Iya sih. Kano datar kayak kano. Oke, cara bikin profil. Ya profilku mending ingin gak sih? Mending gawe jobnya gak sih? Bisa. Soalnya kan ini kan garisnya gak bisa dihapus kan? Kayak elek ngono. Kayak ganggu tampilan petanya. Mending gawe, ya kan? Oke. Emang kok dilihat ya. Iya sih. Nah, cara bikin profil. Jadi kalian bikin kontur terlebih dahulu. Kalau udah kebentuk kontur, ini aku hapus ya wis. Tapi ini nggak tahu ya profilnya benar apa salah. Terus mending tak matikan dulu. Jalan, trotoar, pagar. Matikan. Aduh. Gini wes. Anggap aja wes kosong gitu ya. Cara bikin kontur, kontur profil. Itu teman-teman bikin line, bikin garis. Buat profil memanjangnya. Misal pilih line gini ya. Nah, ini bebas teman-teman mau tengah, di atas bawah gini, bebas wes. Misal aku pilih di tengah. Di sini. Sini aku tarik garis sampai sini. Wes kan? Kan kemarin perintah pagar 1 profil memanjang, 5 profil melintang. Nah, ini buat yang memanjang. Terus bikin line lagi untuk yang melintang. Misal 1, terus ini kopas saya paste. 2, 3. Nah, pokoknya nanti dirapiin guys. 3, 4, 5. Nah, kan gini kan udah ini 1 profil memanjang, 5 profil melintang. Caranya teman-teman klik, kita buat yang memanjang dulu. Teman-teman klik garis yang memanjang nih, kemudian pilih apa nih? Create design, kemudian pilih alignment, pilih yang from object. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih objeknya yaitu profil garis yang memanjang. Nah, teman-teman klik kan, kemudian teman-teman klik enter. Nah, nanti akan muncul create alignment from object. Kemudian namanya kita ubah misal profil memanjang. Udah, terus klik OK. Habis itu, nah seperti itu. Nah, seperti itu dulu. Terus teman-teman pilih create design, pilih profile.
Ini kan. Terus create surface profile. Nah, ini teman-teman pilih yang profil memanjang. Terus di bagian select surface, teman-teman pilih contour, pilih add. Nah, nanti akan muncul di profil list. Kemudian pilih draw in profile view. Teman-teman klik. Nah, di bagian profil view style, teman-teman pilih gambar kuas dan juga pensil. Nah, ini teman-teman centang bagian grip option. Nah, ini teman-teman centang, karena kalau nggak dicentang nanti gambarnya seperti ini. Nah, jadi gridnya itu bakal full. Jadi nanti gambar profil teman-teman bakal ketutup sama grid. Jadi kalau dicentang, nah nanti gridnya cuma sampai gini. Nah, seperti itu. Ini teman-teman oke. Kemudian pilih create profile view. Nah, terus teman-teman pilih nah, otomatis tinggal create design, terus alignment, yang from object, terus pilih objeknya. Nah, ini. Kemudian klik enter. Nah, klik enter, terus namanya diganti. Profil melintang. Ini misal profil melintang 1, gitu ya. Terus klik OK. Terus kita buat lagi. Create design. Sama. Enter. Profil melintang 2. Klik OK. Terus lagi. Profil melintang 3. Oke. Buat lagi. Profil melintang 4. Terus buat lagi. Profil melintang 5. Nah, kalau udah masuk ke menu profil, create design lagi, profil, kemudian pilih yang surface, create surface profile. Klik. Nah, ini teman-teman pilih yang profil melintang 1. Kemudian select surface-nya, teman-teman pilih contour, klik add. Nah, nanti bakal muncul. Terus klik draw in profile view. Nah, ini jangan lupa dicentang. Oh, udah. Langsung klik create profile view. Nah, terus mau misal tak taruh di sebelah, tinggal klik. Udah deh. Terus bikin lagi profil. Ini ganti yang melintang 2, kontur, add. Nah, seperti itu. Ganti yang melintang 3. Oh, sorry Kak Rapi. Tapi gak apa-apa, ngono pokoknya. Terus lanjut. Profil melintang 4. Nah, terus profil melintang 5. Nah, udah kan, udah selesai. Profil 1, profil 2. Oke, wis selesai. Nah, saranku mending kalau mau bikin profil kita bikin project baru. Jadi kita mulai dari import point, terus langsung bikin kontur. Kenapa? Karena garis-garis ini nggak bisa dihapus.
Nah, garis-garis profilnya ini. Kalau kita hapus, nah profilnya juga hilang. Gitu kan. Nah, kalau nggak dihapus, nanti di layout-nya tuh kayak jelek. Kan gambar profil kan kita buat layout sendiri ya, nggak masuk ke layout ini kan. Jadi mending kita buat ini tak hapus. Kita bikin job baru, terus kita masukkan poin, import poin dari awal, terus NZD, oke, terus zoom, extend. Nah, terus langsung aja kita buat surface. Langsung buat surface, coba kontur. Nah, 0,25. Terus contour smoothing, pilih true. Pilih true. Terus display. Oke. Definition. Point group at all point. Oke. Kalah ya konturnya. Sorry. Misal kontur interval 0,1 wis. Nah, kan ini. Jadi teman-teman bikin baru lagi, bikin kontur baru, terus baru bikin profil selain. Nah, usahain interval konturnya tadi disamain dengan interval yang ada di sini. Apa nih? Yang ada di project awal. Kalau ini pakai interval 0,2, pakai 0,2, 0,1 pakai 0,1. Terus bikin line, ya kan, bikin line buat profil memanjang. Seperti itu. Terus profil, create surface. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin project baru nanti profilnya itu ditaruh di layout. Misal nih, tadi ya udah tinggal kita geser. Seperti itu. Wis. Mas Bagas izin nanya. Silakan. Itu kan kalau buat profil kan ada skala horizontal, skala vertikal. Itu cara tahunya gimana? Nah, itu. Ya, Pak Dis? Ya, ini skalanya. Lagi skala. Bisa gak Ini, ayo. Endi? Enggak coba ada terus kalau dari sini bisa kan? Endi? Sekarang misalnya mobil enggak kan dari sini juga. Yo, Terus aku mau petek terus di online gitu kan. Nah, itu iki. nah, Iki untuk petek. Terus nah properties. oh di klik kanan. Klik kanan. Cek, bentar Dim. Properties. Di situ, di. Mana properties lagi? Apa ya? Cek, bentar, Salis yang tahu. Kalau sih nggak apa Bentar ya, Dim. Aman. Ya, boleh. Alis pelit, Alis nggak suka berbagi ilmu. Di, nggak mau jelas.
Nek kuliah nabung lu status gitu. Silakan. Baru ngomong, dengerin. Seperti itu. Apa? Nah, itu vertical scale. Nah, itu tim. Nah, mantap. Nah, seperti itu caranya. Jadi, gini. Caranya, teman-teman. Kok elek Lis gambar ini mau? Nah, Ups. Jadi teman-teman klik di profilnya, kemudian klik kanan, pilih edit profil view style, gitu kan. Terus masuk ke grade. Nah, ini ada vertical scale sama horizontal. Emang aturannya skala profil apa? harus Bebas, kan? skala juga sih. Oh, enggak. Iya toh? Maksudnya skala semua gambar 10 kali nggak sih, guys? Itu 10 vertikal kali kan? nggak sih? Misalnya horizontalnya 1000 berarti vertikalnya 10.000. Mana nggak sih? Oh, iya betul Oh, betul. Ya. Horizontalnya gak bisa diatur, Alis. Gini saya bentar. Custom. Gak bisa loh. Iki loh. Oh, alas. Sorry rek diesel. Berarti berapa? 1000 ya? Terus berarti vertikalnya 10.000. Kan 10 kali. Ya kan? Oke. Aduh, salis rek dihapusi. GWS. Terus ya apa Dim, cara nih Dim. Nah, pokok ngono lah. Tinggal kalian atur sendiri skalanya nanti. Klik kanan, edit. Tipu-tipu aja, guys. Sek. Misal skalaku 500 ya. 1000 wis. 1000. Vertikalnya 1000. Itu gak berubah. Ya apa Dim? 10.000. Iku bener gak sih, guys? Kayak, guys. Ya, iku mau bokeh titik iku lho. Ono titik Nanti? lho, guys. Iki ta? Di custom skill. Oh iki. Heeh. Nah, iku 1000 no pada no coba. Ya iki 1000 ya. Terus di ini berarti tidak dihapus. Loh, otomatis muncul. Ya, custom. Berarti sesuai aturan paling, guys. Kon ngatur satu skala wes sing vertikal apa horizontalis malah berubah langsung ta paling. Ah, Coba ojo di custom, gawe skala sing wis ono pilihane. ya. Sabar. Di kanan. Ih, akbar. Nyusah nih muridnya. Coba di-record, coba. Astagfirullah. Dalam gede. Ya wis gak apa-apa wis aku. Lho nang ndi? Kok ning gene salah. Loh, kok gak muncul? Klik kanan, edit profil view. Misal ya, gawe 1:200. Iya. Oh. Ini rek. Berarti 1:200 iku 200,000. Berarti lek 1000 ini. Iki baru di Loh. Kok ngono? Loh, kok berubah? Kayak sudah sih. Oh, berarti ngene, guys. Sih. Apa? Kan mau guys. Enggak sih, Deng. Enggak sih. Ya apa ya? Tolong ya. Ini di andu deh, di andu. Terus deloken mana? Sik. Ya sing awal wae, guys. Sing awal juga. Andu. Kita andu.
Ah, kesuwen. Mending dihapus aja ya apa? Nggak bisa nanyar. Asik. Blok. Delete. Duh, jadi ini aja. Nah, model. Nah, guys. Nah, awal ku ngene, apik tampilane. Ini kan. Terus tinggal nah, ini kosong di sebelah kanan dan kiri kosong karena saya menarik garisnya melebihi. Nah, harusnya sama ini. Nah, jadi teman-teman kalau narik garis usahain pas. Nah, pas boundary. Jadi nanti gambar profilnya pas. Iya. Nah, iku coba telon guys. Iku anune skala. Iki ya, saya klik kanan. Oh, ini 100, 1/100. Oh, Ya, terus dicilikno ya, coba. Misal 1/1000. Gas, iku bener gak sih sing ku delok. Horizontale kan 1000. Dan sekawal aja mbok ubah sih, aja mbok ubah sih. Saya piro mau lali, saya cancel ya, wis. Iki gak sih? 100. Ini. Nah, buka. Nah, wes. Nah, iku bener gak sih kan Oh, iya horizontal guys bener. skala 1000, vertikal 1000 vertikali 10.000 ya bener. 10 kali. Ya, wes bener Jadi berarti ya wes. horizontale vertikal iku 10 kali skala horizontal wis ngono. Wis bener iku. Oke. Siap. Thank you Dimas. Oke. Suhu. Sune kowe anjir. Aja. Wes bener berarti ya. Ya wes ngene ae wes. Wes mari kan tinggal di layout. Teman-teman bikin layout baru. Ya, tapi kok ngene kok elek ya? Ya apa caranya tolong? Di anu kowe, di apa jenenge? Lho kok dadi elek? Iya, dikene kok apik. Coba ya kertasnya tak atur sih. Text up. Mas Amunil disiapkan piagamnya untuk pemateri ya. Siap Nonil. Tagih scam. Nanti piagam materi ta. Iya, Tanda gawin tangan cepat. nih. Tanda tangan di Tanda Sydney, tangan. penting. Tanda tangan di Sydney. Kak Gapi. Tanda tanganmu ini. Layout view insert. Saya semisal ambil segini. Klik. Bentar. Loh kok elek ya Zid? Wah, gak bisa di-layout iki. Bagian layout takut Mas Daniel ya so gas. Iya, wis. Ngono ya. Lho niki napi? Yang penting wis ono iku enggak sih wis apik ini. Layoutnya di anu ae. Di PowerPoint. Nggih Canva. Saya coba gawe sing iki. Home create profile create service add Temenan ada feedback anjir, feedback cerdas. wis bener ya 1000 lagi salah ya wis oh jadi custom berarti 1/100 Mas. Nah ini bener Yo jadi custom. iya Di jadi custom. custom Mas. Ini kan terus di oke terus tuh move kita geser kayak sederhana dulu ya move oh bisa deh coba kita lebok nanti gini insert view Loh kok ngene kok elek salah nek gini wis pen
Saya, sorry. Pen. Duh, anjing apa sih? M space. Dalam C. Terus kan pen. Kok gak iso? Kok gak iso? Oh, sorry tak gembok rek. Makanya belajar rek. tutor sebaya. Loh, iki apik sih. Begini. Iya kan? Saya tak cilik no. Iku nggak skala piro kok? Salah. Gak, aku nggak di layout sing iki. Layout sing asli. Sing ono petane. Begini kan. Terus Musik melayout kono guys itu guys tapi guys. iya, misal 1:1000 lihat tak ganti. Loh, apik lho. Sik grid tak hapus sih. Loh, apik kan? Iya sih apik sih. Ya wis ngene ae. Biar lihat iki. Sik di zoom. Zoom. Wis pokoknya. Wis selesai berarti. Apakah ada buka joki goblok. Iya, iya mau tanya, mumpung Hari materi harga gratis joki. konsep dewi. Apa nih? Anjir sama deh feedback iki. Aku mau tanya. Apa? Silakan. eh, Etika kan, forumnya, etika forum. ya, etika forum bareng ya. Bentar, saya mau raise hand. Kalau tanya on cam ya, Oh iya, on cam. Mohon maaf, salah. Saya masih pakai bapel loh ini. Ya, Silakan. izin masuk Pak Moderator Masjid nih. Diizinkan. Ya, mau tanya Mas. Jadinya kan kemarin itu saya udah plotting. Terus tapi masih PENZ, belum ada deskripsinya. Nah itu kalau mau menambahkan deskripsi itu bisa langsung ditambahkan aja kan, diimport langsung kan, nggak perlu kita meloting dari awal kan. Ya, saya jelasin ya, Mas Aunil. Jadi caranya Mas Aunil hapus aja poin sebelumnya. Terus Mas Aunil import lagi poin baru. Contoh, saya taraf nolak, gak seneng. Gak suka. tapi polyline-nya nggak usah dihapus ya mas. Ya, nggak usah. Jadi langsung, Oh, ini kan polyline-nya poin nggak group usah ya. dihapus. Nggak usah. Hmm. Jadi kan, ini kan udah. Saya properti saya. Jadi yang ada di point group ini, poin-poin yang ada di point group, Mas Aunil pindah ke all point. Caranya klik kanan, properties, kemudian bagian include. Nah ini centangnya Mas Aunil matiin, terus klik OK. Ya. Nah ini kalau nggak ada titik hitamnya, berarti poin 3000 ini udah pindah ke all point. Nah semua seperti itu. Nah tapi biar cepat langsung dihapus saya. Langsung gak bisa ya di delete langsung. Oh bisa, langsung di delete poin semua wis. Langsung delete poin. Gak usah dipindah. Oh sorry revisi, biar cepat nggak usah dipindah poinnya, langsung di delete poin. Langsung di delete semua. Delete kan, delete. Terus yang bagian all point juga di delete. Nah, kalau udah di delete kan ini kosongan, nggak ada poin. Terus Mas Aunil buat lagi, masukin poin, di poin, create, terus import. Nah, lalu pilih tambah. Nah, terus pilih yang udah PENZD.
Nah, seperti ini. Poin E, N, Z, D. E itu koordinat X, N itu koordinat Y, Z itu elevasi. Seperti itu. Kalau sudah, masukin, open, terus PNZD, oke. Nah, nanti titik-titiknya otomatis muncul lagi di sini. Seperti itu. Jadi nggak usah ngeplotting awal, tinggal masukkan ke poin group. Misalnya pohon, diklik kanan, properties. Terus ini kan tadi kan sudah ya, tinggal di include, terus withdraw pohon. Oke. Nah, nanti muncul terus BM di properties. Oke, terus bu. Include hidden. Terus tiang. Oke. Nah, ini kan udah kembali seperti semula. Nah, BM kembali, terus pohon kembali. Nah, tinggal kita hilangin all point-nya. Nah, oke. Nah, wis kan. Terus ini pasti konturnya pasti ngerubah gak sih? Oh, gak sih? Tak kira ngerubah. Ya wis gitu. Loh, rubah, konturnya ngerubah. Iya, welek. Ya, oke. Nah, ya Terima udah tinggal kasih. dihapus aja. Terima kasih Mas atas informasi yang telah diberikan. Siap. Ada pertanyaan lain? Ya, mungkin dari teman-teman kelas PTLB yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke teman-teman kita. Oh ya, ini Azura bertanya cara Ya, masukin silakan Mbak Zura. simbol kontur di legenda itu gimana caranya? Wah, ini gimana sih ini? Zid? Itu sulit itu. Jadi saya gini. Kalau saya gue diguyar arek aku. Ojo manut bagas rek. Gimana tak rek mending tak wei ikine wis sebagai pemateri yang baik. Gas Bagas, info gawe Wah. sing pohon. Anjing, tak kirimi tinggal kopas. Lek aku iku manual. Ini rek aku. Oh, cuma tiru, tapi lek gabut gak apa-apa. Lek aku zoom kan. Nah, gak cerita sih wis. Awalnya aku tak screenshot. Aku tanya Mas Daniel kan. Disuruh nge-screenshot. Tak screenshot. Hasilnya welek. Akhirnya tak polyline. Jadi ini aku zoom, terus aku polyline satu-satu. Nanti kalau sudah kan bakal nah ini kan polyline satu-satu. Ini teman-teman bikin grup, teman-teman blog, terus join, klik join gini. Nah ntar jadi satu gini, gak marit-marit. Oke saya join sih, join. Oh sorry, wis ngono pokoknya. Oh iya, terus di bagian kontur, ini cara buat seperti ini. Cara nih gini. Cara nih, teman-teman kan bikin polyline SPL wis misal. Bikin lingkaran SPL. Bikin SPL. Kamu melihat. Kayak bohong ya. Sorry. SPL. Nah, wes, misal gini ya.
Nah, cara ngasih tulisan ini di tengah-tengah tuh gimana? Caranya gini. Teman-teman bikin line. Bikin line kan? Terus enter. Bikin line lagi. Enter. Nah, seperti ini. Terus cara menghapus yang ada di tengah ini, teman-teman ketik trim. Nah, trim potong. Tinggal arahin ke objeknya. Klik. Nah, nanti bakal terpotong. Terus tinggal nambahin teks. Seperti itu deh. Misal. Ya, tanya lagi, pertanyaan terbaik dapat layout gratis dari Mas Bagas. Ayo tanya rek, enggak tak wei simbol pohon. Simbol pohon gak Tak dewe wei kak pohon yo. ya, gue. Effort gak dewe simbole. Iya akeh, lah ndak. Kamu ngepoli lens tak ini lho. Ki saking gabute Bagas. Aja ditiru. Karena kita manfaatkan waktu dengan ngomong lagi Tutup. Wes, iki wes. Simbol BM. BM enggak usah sih, gampang caranya tinggal gini kan. BM. Ini kalian zoom, terus polyline. Diklik bagian ujung sampai ujung. Terus enter. Polyline. Ujung Cukup gas, sampai cukup gas, ujung. cukup gas. Terus tinggal buat circle lingkaran. Klik seret. Nah, udah selesai. Terus digeser. Aduh, kok gak naik. Sorry. Wes gak usah. Elek. Wes apa kayak. Wes selesai. Oh iya. Tambahan penting. Saran dari aduh, skalaku kemana cilik? Saran dari itu arah kompasnya itu menggunakan U, jangan N. Karena kita memakai bahasa Indonesia semua, jadi tulisan U. Seperti itu. Terus di bagian datum ini teman-teman pilih lokal, terus sumber koordinat lokal. Udah wis seperti itu. Selebihnya nanti tanya Mas Daniel sendiri. Udah wis sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagas, penyampaiannya sangat bagus sekali. Ya, semoga niat baiknya dibalas oleh Allah. Begitu ya Mas Aunil. Amin. Semoga Ya, semua amal ibadahnya Mas Bagas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana apa semua amal ada ibadah. tambahan? Amin. Semoga dapat nilai A semua effort dan semua. Amin. Ya, gimana Pak Ketua kelas Mas Zidni? Apakah ada info-info? Anu, apa jadinya? Record wis Oh, oke. Tak stop ya.